terima kasih Mas Rama. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin penjelasan lebih lanjut. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa di sini creative writing itu tidak selalu berhubungan dengan novel, cerpen saja ya sebenarnya, bahwa creative writing atau penulisan kreatif itu sebenarnya bisa dalam bentuk tadi yang paling paling banyak ditemui itu ya memang novel, lalu cerpen, cerbung, cerita bersambung. Tapi ada model-model yang kalau Bapak Ibu suka punya Instagram, sekarang itu lagi hits yang namanya quote-quote. Quote-quote, quote-quote penyemangat ala anak-anak muda ya, seperti kita cerita tentang hari ini, NKCTHI. Nah, itu juga termasuk karya penulisan kreatif. Jadi bentuk pendek pun atau bentuk yang seperti prosa, seperti puisi, lirik lagu, lalu pantun, mungkin ya pantun, itu juga termasuk penulisan kreatif. Lalu yang sedang hit saat ini itu frasa, jadi tentang seperti journaling, jadi seperti penulisan diary, tetapi dengan kata-kata yang lebih bagus, dengan pilihan diksi yang lebih bagus, itu juga termasuk creative writing. Jadi sebenarnya creative writing atau penulisan kreatif itu sangat luas. Jadi jangan lalu dititik dibebankan pada itu novel dan cerpen. Jadi nanti mungkin kalau ke teman-teman atau adik-adik yang masih kecil mungkin bisa disuruh menulis dalam satu paragraf seperti itu tentang sekarang kalau saya pribadi, kalau saya diminta untuk mengajar creative writing dulu waktu kebetulan saya waktu itu saya sastra Inggris, lalu saat agak aneh ya dari sastra Inggris ngajar bahasa Indonesia, itu karena kecintaan saya terhadap Indonesia, ya curhat ya. Jadi waktu saya mengajar creative writing, saya akan minta teman-teman adik-adik kelas saya kan, silahkan keluar, cari satu spot atau satu benda yang menarik, lalu buat dalam satu paragraf apa yang ingin kalian tulis di situ. Nah, sebenarnya tadi yang Mas Rama ceritakan tentang tokoh ini bisa digunakan contoh saat saya keluar, saya menemukan jepit rambut. Ini jepit rambut. Nah, saya ingin menulis tentang jepit rambut dalam satu paragraf kayak gitu. Nah, tadi yang cara untuk membentuk karakter itu bisa digunakan untuk membentuk karakter si jepit rambut. Jepit rambut ini warnanya apa, dia fungsinya apa, lalu kenapa dia harus masuk ke cerita ini? Karena jepit rambut ini nyangkut di rambutnya tokoh utamanya yang brindil. Si jepit rambut ini melukai si tokoh utama. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, atau saat keluar kelas, anak-anak itu melihat sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Nah, itu bisa dibuat jadi creative writing. Contoh, dia membuat puisi. Kenapa orang-orang tidak peduli kepada saya? Saya sakit, tapi mereka masih buang sampah sembarangan. Nah, sayangnya ini bumi. Jadi, hal-hal yang seperti itu bisa diajarkan pada adik-adik. Jadi, kita bentuk tadi yang sudah dari versi creative writing yang memang sebenarnya creative writing ini kompleks kan, karena dia sangat individualis dan sangat personal gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mulai dengan seperti itu. Jadi mengajak anak-anak keluar di kelas bahasa Indonesia mungkin, atau di kelas PPKN mungkin bisa juga gitu. Kayak contohnya temanya hari ini adalah rasa nasionalis. Jadi anak-anak disuruh membuat satu paragraf nasionalis dengan melihat sebuah video, lalu seperti itu juga bisa. Jadi untuk mengaplikasikannya ke dalam kelas atau ke dalam proses pembelajaran anak-anak ini sangat bisa. Tapi yang paling penting dari proses creative writing itu adalah kreativitas dan ide. Jadi itu yang paling penting. Jadi harus ada kreativitas. Jadi pertama cari ide dulu. Cari ide, guru bisa menyiapkan idenya, contohnya memberikan tadi seperti Mas Rama bilang, artikel, gambar, video, atau tadi seperti saya bilang mengajak keluar, melihat ke sekeliling, pengamatan, observasi, itu ide untuk mencari ide. Setelah menemukan ide, nah disinilah proses kreatif itu muncul. Proses kreatif itu harus dilalui dengan
cara tadi tuh contohnya yang menjadi objek apa, objek ini kenapa, objek ini harus bagaimana, objek ini siapa. Nah, itu nanti dibahas di situ. Jadi creative writing yang mungkin karena mungkin targetnya adalah adik-adik SD dan SD, TK dan SMP mungkin, jadi mungkin dibuat lebih sederhana. Tetapi saya sih kalau Bapak Ibu mungkin ingin membuat sebuah proyek dalam 1 tahun, contohnya ini teman-teman kelas 3 SD, proyek 1 tahun disuruh membuat 1 cerita. Nah, itu mungkin bisa diajarkan setiap minggunya tadi seperti Mas Rama ajarkan. Set observasi dulu minggu ini, silahkan observasi, mencari ide, lalu minggu keduanya menciptakan karakter. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi sebenarnya dalam pengaplikasiannya di kelas itu ada banyak cara. Nah, nanti mungkin kalau ingin diskusi lebih lanjut tentang pengaplikasiannya bisa minta kita bisa diskusi seperti itu. Jadi ini lebih kepada mungkin karena saya menangkap tadi mungkin karena kekompleksan ini Bapak Ibu pasti bertanya-tanya gimana ngajarnya ke anak-anak SD, ke anak-anak TK seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling penting yang perlu ditekankan dari penulisan kreatif itu adalah bagaimana membentuk ide dan menciptakan kreativitas. Jadi di sini bentuknya bebas. Saya bisa share nggak ya? Saya sering kok kalau sepedaan gitu sebelum PPKM ya, saya sepedaan, saya ngelihat matahari gitu, ih bagus, saya foto, lalu saya ciptakan 4 kalimat saja, saya batasi 4 kalimat gitu. Kalau dulu di Twitter juga sering kan kisah dalam 100 karakter. Nah, seperti itu juga bisa. Mungkin bisa kalau anak-anak SMP kan sudah pada main Instagram, mungkin silahkan minta mereka untuk update status, membuat Instastory dengan gambar yang mereka ambil, lalu memberi seperti apa ya istilahnya tagline-nya dengan tadi tuh proses creative writing seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk itu.